4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya. Tentu Oke, nah kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai aturan rantai. Nah, sebelumnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 pangkat 2. Nah, tentu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan turunan model perkalian, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Namun pertanyaannya, bagaimana jika pangkatnya kita ubah menjadi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya? Tentu kita membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan turunan pertamanya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi, apa itu aturan rantai? Nah, aturan rantai adalah cara untuk menentukan turunan suatu fungsi di mana fungsinya itu memiliki persamaan yang sulit. Nah, misalnya pangkatnya tadi lebih besar ya, pangkatnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Dan bahkan pangkat yang lebih kecil, misalnya pangkat setengah. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan aturan rantai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut ini. Oke, nah kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 pangkat 6. Nah, kalau kita menggunakan aturan turunan model perkalian, maka 2x tambah 5 ini kita buat sebanyak 6 kali. Nah, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan aturan rantai. Nah, pertama sekali di aturan rantai, itu caranya pertama kita turunkan yang di luar fungsi. Yang di luar fungsi. Nah, sementara fungsi yang di dalam itu tetap. Itu fungsi yang di dalam. Fungsi yang di dalam itu tetap ya. Kemudian dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Jadi untuk 2x tambah 5 pangkat 6, ketika kita turunkan f aksen x, nah maka kita turunkan dulu yang di luar fungsi, berarti pangkat 6-nya. Berarti pangkat 6 kita turunkan, pangkat 6. Nah, pangkatnya ini kita kurang 1, berarti 6 kurang 1. Kemudian yang di dalam fungsi yang di dalam itu tetap kita tulis 2x tambah 5. Kemudian dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Nah, turunan fungsi yang di dalam itu, fungsi di dalam kan 2x tambah 5. Maka turunan pertama dari 2x itu 2. Kemudian turunan pertama dari 5 itu 0. Berarti 2 tambah 0, 2. Maka kita peroleh hasilnya 6 dikali 2, 12. Dikali 2x tambah 5 pangkat 5. Selesai. Oke, nah misalnya yang kedua diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 8 pangkat 10. Nah, ini pangkat 10. Sekarang kita gunakan aturan rantai untuk menyelesaikannya. Berarti yang pertama kita turunkan yang di luar fungsi. Berarti pangkat 10-nya kita turunin ke f aksen x sama dengan 10. Kita turunkan. Kemudian pangkatnya kita kurang 1. Berarti 10 dikurang 1. Kemudian yang di dalam, fungsi yang di dalam itu tetap 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 8. Nah, belum selesai, kemudian kita kali dengan turunan fungsi yang di dalam. Berarti turunan fungsi yang di dalam itu 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 8. Berarti yang pertama turun dari 3x pangkat 2. Berarti 2-nya turun dikali dengan 3. Berarti 2 dikali 3, 6. X pangkatnya 2 dikurang 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Tidak perlu ditulis. Kemudian turunan dari 2x itu 2. Dan turunan dari 8 itu 0. Maka kita peroleh hasilnya 10 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 8 pangkat 9 dikali 6x kurang 2.
Oke, nah kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada bentuk akar fx sama dengan akar 3x pangkat 2 tambah 5x. Nah, kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai tadi. Berarti f aksen x-nya sama dengan, nah pertama sekali ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya. Berarti ini kan akar pangkat 2, berarti pangkat setengah. Maka 3x tambah 5. 3x pangkat 2 tambah 5x pangkat setengah. Nah, maka turunan pertamanya dengan menggunakan aturan rantai tadi, pertama kita turunkan yang di luar fungsinya, berarti setengahnya kita turunin ke bawah, di setengah. Kemudian 3x pangkat 2 tambah 5x yang dalam tetap dulu ya. Kemudian pangkatnya kita kurang 1, berarti setengah dikurang 1. Kemudian turunan pertama fungsi yang di dalam, berarti turunan pertama dari 3x pangkat 2 tambah 5x, berarti 3x pangkat 2, maka 2 dikali 3 6x, ini 2 kurang 1 1. Kemudian turunan pertama dari 5x itu 5. Kan kita peroleh 1/2. Ini kita ubah menjadi bentuk positif ya, berarti dia di bawah 3x pangkat 2 tambah 5x, ini pangkat setengah. Ini kan tadi setengah dikurang 1 kan negatif setengah, kita ubah menjadi positif, berarti kita turunin ke bawah, maka pangkatnya menjadi positif setengah. Kemudian dikali 6x tambah 5, sehingga kita peroleh hasilnya 6x tambah 5 per 2 akar 3x pangkat 2 tambah 5x. Nah, hasil yang kita peroleh sama seperti pada pembahasan video sebelumnya dengan menggunakan cara cepat untuk model bentuk akar. Nah, bentuk berikutnya ada perkalian. Di sini x pangkat 2 kali 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 5. Nah, berarti kita ingat aturan turunan model perkalian, itu misalnya ada U, ini V, maka turunan pertamanya nanti U V aksen tambah V U aksen. Jadi kita peroleh turunan pertamanya F aksen X sama dengan, nah berarti U V aksen, berarti U nya tetap dulu ya, X pangkat 2 dikali V aksen, berarti turunan pertama dari V. Berarti kita turunin dengan aturan rantai tadi, berarti 5 nya turun ke bawah, 5 dikali, kemudian yang dalam kurung tetap 3x pangkat 2 tambah 5, kemudian pangkatnya kita kurang 1 dikali dengan turunan yang di dalam, berarti turunan yang di dalam 3x pangkat 2 tambah 5, berarti turunan pertama dari 3x pangkat 2 itu ini 2 ya, 2 kali 3 berarti 6, x pangkatnya kita kurang 1, 2 kurang 1 1, berarti tambah, ini turunan pertama dari 5 0, tidak perlu kita tulis, berarti langsung ditambah dengan V U aksen, berarti V nya tadi 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 5. Nah, untuk U aksen berarti turunan pertama dari U, berarti 2x pangkat 2 berarti 2x. Nah, ini kita kali ya, x pangkat 2 kali 5, 5x pangkat 2, kemudian kali 6x, berarti 5 kali 6 30, x nya pangkat 2, ini x berarti x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 4 tambah ini 2x dikali 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, ini bisa kita keluarin ya, 30x pangkat 2, ini 2x, berarti 2x kita keluarin. Kemudian ini pangkat 4, ini pangkat 5, pangkat 4 yang kita keluarin, berarti 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 4, berarti sisanya untuk 30x pangkat 3 berarti 30 bagi 2 15, x pangkat 3 dibagi x berarti x nya tinggal 2, kemudian ditambah dengan sisanya tadi 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 1, berarti kita peroleh 2x dikali 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 4, ini kita tambahkan ya, berarti 18x pangkat 2 tambah 5. Oke, nah berikutnya ada bentuk trigonometri. Jadi aturan rantai ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan
turunan fungsi dari trigonometri. Nah, misalnya di sini sin 3x tambah 4. Nah, pertama sekali kita ingat kembali kalau di aturan rantai tadi kan kita turunkan fungsi yang di dalam, kemudian yang fungsi dalam masih tetap dikali dengan turunan pertama fungsi di dalam. Nah, sampai di situ. Berarti misalkan kalau ada y sama dengan f gx, maka turunan pertamanya y aksen itu kita turunin yang di luar, berarti f aksen, yang gx masih tetap gx. Nah, dikali dengan turunan fungsi di dalam, berarti g aksen x, sehingga kita peroleh bentuk umum untuk aturan rantai seperti ini. Nah, maka turunan pertama dari y sama dengan sinus 3x tambah 4. Maka y aksen sama dengan turunan pertama dari sin itu cos. Kemudian yang dalam kurung masih tetap, berarti 3x tambah 4. Kemudian dikali dengan turunan fungsi yang di dalam, berarti turunan pertama dari 3x tambah 4. 3x tambah 4 berarti turunan pertama dari 3x itu 3. Turunan pertama dari 4 itu 0. Berarti hasilnya 3 dikali cos 3x tambah 4. Selesai. Bagaimana kalau sinusnya pangkat 4? Nah, berarti kalau untuk soal yang seperti ini, maka turunan pertamanya y aksen sama dengan, berarti pertama kita tetap turunkan yang di luar dulu, berarti sin pangkat 4-nya kita turunin dulu, berarti 4-nya turun ke bawah, berarti 4 sin pangkatnya kita kurang 1, berarti 3. Ini tetap ya, 3x tambah 4. Nah, setelah itu kita turunkan yang sin 3x tambah 4. Berarti kita turunin sin 3x tambah 4. Berarti turunan dari sin 3x pangkat 4 tadi cos 3x tambah 4. Yang di dalam masih tetap. Kemudian dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Berarti 3x tambah 4 kita turunin itu 3. Nah, kita peroleh hasilnya. Nah, ini 4 dikali 3, 12 sin pangkat 3, 3x tambah 4 dikali cos 3x tambah 4. Jadi di sini kita lakukan 2 kali penurunan ya. Pertama tadi untuk sin 3x tambah 4, kemudian yang kedua tadi untuk 3x tambah 4-nya. Oke, nah di sini ada beberapa fungsi yang mana bisa kita gunakan aturan rantai atau tidak. Nah, pertama di sini 2x tambah 5. Nah, di sini kita ketahui 2x tambah 5 pangkatnya 1. Jadi tidak perlu kita menggunakan aturan rantai, langsung saja kita turunkan seperti biasa. Jadi ini tidak perlu menggunakan aturan rantai. Kemudian yang kedua ada x pangkat 5. Ini juga tidak perlu kita gunakan aturan rantai karena di sini kita perhatikan koefisien x-nya 1 ya. X-nya 1 langsung saja kita turunkan seperti biasa. Kemudian yang ketiga x pangkat 2 tambah 5 pangkat 5. Ini seperti contoh pertama tadi. Kita perhatikan x pangkat 2 tambah 5 dia pangkat 5. Jadi kalau kita gunakan aturan perkalian kan kita ubah sebanyak 5 kali. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Maka di sini kita perlu aturan rantai. Kemudian yang keempat 2x pangkat 2 dikurang 5 pangkat 5. Ini sama seperti yang di atas. Jadi juga kita gunakan aturan rantai. Nah, selanjutnya ada 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 8. Ini sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi di sini pangkatnya 1 tidak perlu kita gunakan aturan rantai. Kemudian yang kedua ada x pangkat 8, ini juga tidak perlu kita gunakan aturan rantai. Kemudian 3x pangkat 2 kurang 5x pangkat 8. Nah, ini kita pakai aturan rantai. Jadi perhatikan di sini yang menggunakan aturan rantai, kalau dia yang di dalam kurung masih bisa kita turunkan lagi ya. Kalau ini kan ini pangkat 1, jadi ya tidak perlu kita pakai aturan rantai kan. Tidak perlu kita turunkan lagi di dalam, langsung dia yang di dalam ini. Kemudian yang ini juga tidak perlu kita gunakan aturan rantai karena ini kan perhatikan koefisiennya 1, jadi langsung saja kita turunkan dengan menggunakan sifat perpangkatan yang di aturan turunan kemarin. Nah, jadi dari sini pertama kan kita turunkan yang di luar fungsi, kemudian fungsi yang di dalam itu tetap. Nah, kemudian dikali dengan turunan fungsi yang di dalam. Nah, maka dari sini bisa kita lihat kalau misalnya y sama dengan f gx, jadi bentuknya seperti fungsi komposisi, maka turunan pertamanya y aksennya ini sama dengan f aksen
Kemudian Gx-nya tetap dikali dengan G aksen X. Nah, inilah tadi formula untuk aturan rantai. Nah, itu tadi pembahasan mengenai aturan rantai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nah, jangan lupa di like videonya dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.